Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1271. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Tuan Hun memasuki salah satu istana, dan melihat makhluk lain berjuang kesakitan. Ini adalah pria dengan dua tanduk tajam di dahinya, dan banyak tato aneh terukir di kulit tubuhnya. Ini adalah anggota keluarga Tianyang. Ye Yunfei sedikit terkejut. Keluarga Tianyang adalah ras yang sangat kuno dengan warisan yang panjang, tidak disangka ada orang Tianyang yang dipenjara di sini. Setelah beberapa negosiasi, pria Tianyang mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Selusin cincin luar angkasa ini dipenuhi dengan berbagai harta karun. Di bawah instruksi Ye Yunfei, setelah beberapa saat, semua rasa sakit pria kambing ini menghilang. "Anak muda, apakah kamu murid Kaisar Desolate kuno?" Pria kambing itu bertanya. "Tidak, saya belum pernah melihat Kaisar Desolate kuno." Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. "Bagaimana bisa? Anda bukan murid Emperor Ancient Desolation, dan Anda bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tetapi Anda sebenarnya memiliki cara untuk menenangkan segel yang ditanam oleh Emperor Ancient Desolation. Anak muda, dari mana asalmu?" Petik 2. Manusia kambing itu terkejut hari itu. Ye Yunfei tersenyum tipis, dan meninggalkan istana bersama lelaki tua itu. Selanjutnya, Ye Yunfei dan lelaki tua itu memeriksa semua istana lainnya, dan menemukan bahwa tidak ada segel pada makhluk hidup lainnya. "Itu saja untuk saat ini," kata Ye Yunfei. "Memeras 2 jiwa hari ini, dan panennya sangat bagus. Anda harus tahu bahwa makhluk-makhluk ini pernah menjadi tokoh besar yang menekan satu dunia, dan properti mereka, tidak peduli kuantitas atau kualitasnya, sangat mengesankan. Ye Yunfei, bagimu, lantai 2 menara hanyalah sebuah rumah harta karun. Di masa mendatang, Anda bisa datang ke sini dari waktu ke waktu untuk memeras orang-orang itu." Petik 2. Orang tua itu tertawa. "Ya," Ye Yunfei mengangguk. "Lantai 2 pagoda sebenarnya adalah tempat kaisar kuno yang sunyi memenjarakan para tahanan. Itu adalah penjara besar. Ada total 9 lantai di pagoda Tiandao. Saya tidak tahu apa 7 lantai yang tersisa." Petik 2. Kata Ye Yunfei. "Saya memperkirakan bahwa harta nyata yang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno pasti ada di beberapa lantai belakang." Ye Yunfei, karena Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan pagoda Dao Surgawi, di masa depan, jika Anda menjelajahi beberapa lantai berikutnya dengan hati-hati, Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Mungkin, Anda bisa mendapatkan warisan lengkap dari Kaisar kuno yang sunyi." Petik 2. Kata orang tua itu. Nyatanya, lelaki tua itu telah melatih Ye Yunfei sebagai penerus Kaisar Sepi kuno, berharap Ye Yunfei dapat mengambil alih jubah Kaisar Sepi kuno. Ye Yunfei secara alami juga tahu tentang pemikiran orang tua itu. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan lantai 2 menara Tiandao dan kembali ke menara hantu. Ye Yunfei menemukan tempat yang sepi, dan mengeluarkan semua 30 atau lebih cincin luar angkasa yang baru saja dia dapatkan. Gemerincing, sejumlah besar harta terus jatuh dari cincin luar angkasa itu dan menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei. "Spar ruang, spar waktu. Kedua kristal inilah yang paling saya butuhkan sekarang." Petik 2. Ye Yunfei memilah tumpukan spar ruang berkualitas tinggi dan tumpukan spar waktu, dan menumpuknya menjadi 2 bukit spar yang tingginya lebih dari 10 meter. Mengaum, dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan kunpeng dari roda totem 9 istana, dan mulai memurnikan dan menyerap tumpukan kristal luar angkasa. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar, mengambil 2 time spar, memegangnya dengan kedua tangan, dan menyerapnya. Latih energi ruang dan energi waktu secara bersamaan. Terutama energi waktu, yang merupakan energi yang paling ingin dikembangkan oleh Ye Yunfei saat ini. Tingkatkan energi waktu, dan ketika Ye Yunfei menggunakan pisau waktu di masa depan, tidak akan ada kerugian sebesar itu. Pada saat yang sama, markas Siox, di atas gunung kultivasi yang indah dan tenang, di dalam gua kultivasi. "Qin An, Anda mencari kematian." Petik 2. Alis Su Qingluo berdiri tegak, tinjunya terkepal erat, dadanya naik turun karena marah. Setelah pejabat senior klan Su menyetujui lamaran pernikahan Raksa Lord, berita itu segera sampai ke telinga Su Qingluo. Su Qingluo segera menyatakan tentangan yang kuat.
Tentu saja Su Qingluo tahu alasan Qin An melakukan ini adalah untuk membalas dendam pada Ye Yunfei. Adapun keluhan antara Ye Yunfei dan Qin An, Su Qingluo secara alami mengetahuinya dengan jelas. Namun, dalam menghadapi oposisi yang kuat dari Su Qingluo, pejabat senior klan Su mengambil sikap yang sangat tegas, bertekad untuk menikahkan Su Qingluo dengan sekte raksasa. Bakat iblis dan potensi menakutkan Qin An, serta status Qin An sebagai penguasa raksasa berikutnya, benar-benar menggerakkan para pemimpin puncak klan Su. Adapun perasaan pribadi Su Qingluo, pejabat senior klan Su tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Untuk klan langit berbintang seperti klan Su, pernikahan anak-anak di klan, terutama pernikahan anak-anak yang luar biasa, umumnya mengutamakan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Qingluo, mulai sekarang, kamu harus melupakan Ye Yunfei itu dan bersiap untuk menikahi raksasa. Bakat dan status Qin An adalah yang terbaik di alam Changhuang kita, dan bahkan para jenius di antara 3 negara adidaya tidak dapat dibandingkan dengan Qin An. Oleh karena itu, Qin An adalah suami mertua terbaik yang dipilih oleh keluarga untukmu. Anda harus menikah. Petik 2. Belum lama ini, seorang wanita tua dengan tongkat di kepala naga datang ke gua budidaya Su Qingluo dan menunjukkan kepada Su Biaoluo sikap keluarga tingkat tinggi. Tidak peduli berapa banyak Su Qingluo memohon, bahkan memaksanya untuk mati, sikap wanita tua itu tidak melunak sama sekali. Sebaliknya, dia menyegel tubuh Su Qingluo dan pergi. Kamu Yunfei, kamu di mana? Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak lari kembali ke klan Siox, alangkah baiknya tinggal di istana King Yun. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, Su Qingluo memikirkan Ye Yunfei. Markas agama raksasa, Tuan, tolong umumkan berita pertunangan saya dengan Su Qingluo ke seluruh alam Changhuang, saya ingin semua orang tahu. Di aula utama, Qin An berkata kepada Raksalor, bagus, Qin An, semuanya terserah padamu. Petik 2. Lord Raksasa segera setuju. Dia sekarang semakin puas dengan murid yang tertutup ini, dan percaya bahwa Qin An dapat memimpin raksasa menuju kejayaan di masa depan. Bagaimanapun, bakat yang ditunjukkan oleh Qin An bahkan lebih mengerikan daripada para jenius dari 3 negara adidaya. Dalam 2 hari, berita pertunangan Qin An dan Su Qingluo menyebar ke seluruh alam Changhuang. Saat ini, di alam Changhuang, di lautan bintang tertentu, di planet tertentu. Nak, kemana harus melarikan diri? Sekelompok orang mengejar dan membunuh seorang pemuda yang dipenuhi bekas luka. Kalian, kenapa kamu mengejarku tanpa alasan? Pria muda itu lari, meraung di belakangnya. Namamu Wu Heishan, kan? Di belakang, pria pertama berkata sambil mencibir. Ya, saya Wu Heishan. Apa? Kamu kenal aku? Kami punya dendam. Petik 2. Pria muda itu terkejut. Pria muda ini adalah Wu Heishan. Bukannya kamu punya dendam terhadap kami? Itu adalah Ye Yunfei yang memiliki dendam terhadap kami. Jadi, Anda dengan patuh kembali bersama kami dan bekerja sama dengan kami untuk menangani Ye Yunfei. Petik 2. Kata pria itu. Jadi kamu adalah musuh bos, dan musuh bos adalah musuhku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Petik 2. Teriak Wu Heishan dengan marah. Karena kamu ingin membunuh kami, mengapa kamu melarikan diri? Pria di belakang mencibir. Kamu punya banyak orang, jadi aku tidak akan sebodoh itu untuk bertarung denganmu. Jangan sombong, bajingan, saya sudah mengidentifikasi Anda, dan ketika Anda memesan lain kali, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda lagi, Pak. Petik 2. Wu Heishan mengeluarkan pesawat luar angkasa, naik ke pesawat luar angkasa, dan melarikan diri ke langit berbintang. Pesawat luar angkasa ini diberikan kepadanya oleh Ye Yunfei. Ini adalah pesawat luar angkasa yang sangat cepat. Mengejar, pria di belakang juga mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan mengejarnya dengan pasukannya. Bab 1272. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang-orang ini. Omong-omong, Putra Cahaya Bintang. Petik 2. Di pesawat luar angkasa, Wu Heishan berpikir sejenak dan menemukan solusi. Pada saat ini, pria itu mengikuti di belakang para pengejarnya. Lihat, anak itu berhenti dan sepertinya menunggu kami. Petik 2. Tiba-tiba seseorang berteriak. Saya melihat bahwa di langit berbintang di depan, Wu Heishan sedang menunggu mereka dengan pedang panjang di tangannya dan tatapan marah di matanya. Unggul, kelilingi dia. Petik 2. Dengan lambaian tangannya,
pria terkemuka itu bergegas keluar dari pesawat luar angkasa bersama para pengejarnya dan mengepung Wu Heishan. Membunuh. Wu Heishan sangat agung, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan menyerbu ke arah para pengejar. Saya melihat bintang-bintang terang bermekaran di sekujur tubuhnya, dan hantu bintang lahir terus-menerus, mengikutinya, mendorong melintasi langit berbintang, bergemuruh. Pada saat ini, Wu Heishan tampak seperti dewa yang turun ke dunia, dengan kekuatan yang luar biasa. Segera, Wu Heishan bertarung dengan para pengejar ini. Wu Heishan melakukan semua jenis gerakan Stardava, kekuatannya sangat mencengangkan. Di sekitar langit berbintang, selalu ada energi bintang yang mengepul, yang terus-menerus berkumpul menuju tubuh Wu Heishan untuk mengisi kembali energi bagi Wu Heishan. Tiba-tiba, Wu Heishan menunjukkan kekuatan yang besar, dan dia bertarung tak terpisahkan dengan para pengejar itu. Lingkungan langit berbintang semacam ini adalah yang paling bermanfaat bagi Wu Heishan. Karena Wu Heishan berlatih dava dari bintang-bintang, dia dapat memulihkan kekuatan bintang setiap saat. Brengsek, karena anak ini lebih rendah dari kita, mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat, dia telah melawan kita begitu lama. Petik 2, para pengejar terkejut dan marah satu persatu. Namun, Wu Heishan selalu kalah jumlah dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur kehilangan angin, dan akhirnya meledak dengan keras, berubah menjadi bintang di seluruh langit. Tidak, kami tertipu, ini bukan orang sungguhan. Anak itu pasti bersembunyi di dekat sini, cari. Petik 2, pria yang memimpin mengubah wajahnya dan berteriak. Pada saat ini, di ruang dan waktu yang jauh, sebuah pesawat ruang angkasa bergerak menjauh dengan cepat. Visi Son of Starlight benar-benar bagus. Anda dapat menggunakan sumber bintang untuk mensimulasikan klon untuk bertarung atas nama saya. Di pesawat luar angkasa, Wu Heishan berkata dengan penuh semangat. Dia mempraktikkan hukum besar bintang-bintang, dan dia akhirnya mengolah penglihatan putra cahaya bintang belum lama ini. Hari ini, dia mencobanya untuk pertama kali melawan musuh, dan efeknya sangat bagus. Bos, kamu di mana? Bagaimana kabarmu sekarang? Petik 2, Wu Heishan memikirkan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di langit berbintang lainnya di alam Changhuang. Siapa kamu? Mengapa memburu saya? Petik 2, Dugu Huan berdiri di langit berbintang, matanya acuh tak acuh, dia berdiri dengan tangan di belakang, dan bertanya dengan dingin. Saat ini, temperamen Dugu Huan agak halus, tidak bergantung pada dunia, menghadap ke orang biasa di dunia, dan ada semacam kesepian yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Ini benar-benar citra pendekar pedang yang kesepian. Apakah kamu Dugu Huan? Seorang pria kuat memegang pisau baja besar dengan 9 cincin berteriak tajam. Ya, saya Dugu Huan. Dugu Huan mengangguk dengan acuh tak acuh. Itu benar, siapapun yang memiliki hubungan dengan Ye Yunfei akan ditangkap, ayolah. Petik 2, pria kuat itu menyeringai muram. Aku mengerti, jadi kamu ingin menangkapku dan menggunakannya untuk mengancam Ye Yunfei. Mata Dugu Huan menjadi dingin. Saat berikutnya, Dugu Huan membuat pisau, parang sederhana, menebas lurus ke depan, gerakannya sederhana, rutenya langsung, dan tidak ada keterampilan sama sekali. Namun, kecepatan pisau ini sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Pisau ini seperti bintang jatuh, menggunakan hidupnya untuk membakar kecemerlangan terakhir, dan itu seperti epifilm berumur pendek, mempesona dan indah, pendek dan cantik. Klik, sebelum orang kuat di kepala mengerti apa yang terjadi, pedang di tangan Dugu Huan menebas lehernya, memotong lebih dari setengah lehernya. Teknik pedang macam apa ini? Kok cepat sekali? Pria kekar itu bertanya dengan kata-kata yang tidak jelas. Ini metode pisau untuk membunuh orang, tentu saja cepat. Dugu Huan menjawab dengan dingin. Dentang-dentang. Saat berikutnya, Dugu Huan mengayunkan pisaunya dan menebas orang lain. Tengkorak terlempar satu demi satu di bawah cahaya pisau, disertai semburan darah. Tidak lama kemudian, Dugu Huan adalah satu-satunya yang tersisa di langit berbintang, dan pedang di tangannya terus-menerus meneteskan darah. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ye Yunfei sekarang. Dugu Huan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Long Yingying, Yuan Dayong, Wen Zi dan bahkan Xiao Hui dan teman Ye Yunfei lainnya diburu. Mereka yang mengejar dan membunuh teman seperti Ye Yunfei termasuk orang-orang dari aliansi Changhuang dan orang-orang dari dunia lain. Saat ini, sebuah pesan mulai menyebar di alam Changhuang. Qin An, murid tertutup dari pemimpin raksasa,
mengadakan kontrak pernikahan dengan anak jenius dari klan Siox, dan memilih tanggal untuk menikah. Kedua kekuatan besar juga membentuk hubungan aliansi, dan mereka akan menjadi teman selamanya. Bagaimana bisa? Saya tidak percaya, saudari King Luo selalu menyukai Ye Yunfei. Bagaimana dia bisa memilih untuk menikah dengan murid tertutup dari sekte raksa? Petik 2. Di markas Taiyuan, Kiki tidak percaya saat menerima berita itu. Tentu saja Nona Su tidak mau. Namun, perkawinan anak-anak keluarga kaya tidak bisa diputuskan sendiri. Ini bukan yang dimaksud Mes Su, itu pasti yang dimaksud oleh orang-orang berpangkat tinggi dari klan Su. Petik 2. Ayah Kiki, Zheng Wenhui, memikirkannya dan berkata, "Tidak, saudari King Luo dan Ye Yunfei adalah pasangan yang dibuat di surga. Saudari King Luo tidak dapat menikah dengan Qin An. Ayah, mari kita cari cara untuk menghentikannya." Petik 2. Kiki berkata dengan cemas, "Ini adalah perkawinan antara dua kekuatan besar, sekte Siox dan raksasa. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya." Zheng Wenhui menggelengkan kepalanya dan berkata, "King Luo ingin menikahi Qin An dari raksasa. Bagaimana bisa? Di antara mereka, pasti ada masalah." Petik 2. Di planet tertentu, di markas besar klan Pan, seorang wanita dengan gaun putih berkibar dan temperamen yang lapang berdiri di puncak gunung dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wanita ini adalah Pan Yi. Pada saat yang sama, berita itu juga dikirim kembali ke markas istana King Yun. King Luo ingin menikah dengan Qin An. Bagaimana bisa? Ini pasti palsu. Petik 2. Semua orang di istana King Yun terkejut dan marah. Sialan, Qin An telah menjadi murid tertutup Lord Raksasa. Dia membalas dendam pada Fei Er. Situasi King Luo saat ini tidak baik, dia pasti dipaksa. Petik 2. Ketika Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong mendengar berita itu, mereka langsung menebak apa yang terjadi. Karena mereka tahu semua tentang permusuhan antara Ye Yunfei dan Qin An. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa Qin An membalas dendam pada Ye Yunfei. "Tidak, aku akan menyelamatkan King Luo. Dia adalah menantu perempuan saya, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya." Petik 2. Miao Ziqiong sedang terburu-buru. Baik klan Su dan sekte raksasa adalah sekte yang kuat di alam Changhuang. Dengan dua kekuatan kita tidak bisa menghadapi dua kekuatan besar ini. Ye Tianpeng dengan cepat meraih Miao Ziqiong. "Pantas saja, apakah kamu tega melihat menantu perempuan kita diintimidasi?" Miao Ziqiong berkata dengan marah. "Saat ini, di menara hantu, tingkat energi waktu saya telah meningkat pesat. Pisau waktu yang saya gunakan sekarang tidak akan berpengaruh pada Zhou Yuan dalam waktu sebatang dupa. Namun, pisau waktu yang saya gunakan sekarang hanya dapat memengaruhi tahap awal Dao Saping Realm." Petik 2. Ye Yunfei perlahan membuka matanya. "Sekarang, dengan teknik rahasia tabu seperti Time Knife, aku hampir tidak bisa bertarung melawan para master di tahap awal Dao Saping Realm. Tentu saja, Anda hanya bisa berpegang pada waktu sebatang dupa. Kekuatan teknik rahasia tabu seperti Time Knife memang sangat bagus. Selanjutnya, saya perlu mengumpulkan lebih banyak spare waktu untuk meningkatkan level energi waktu saya, sehingga pisau waktu dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat." Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, "Energi waktu dikenal sebagai salah satu energi terjauh dan tersulit di dunia, bahkan di seluruh 3000 dunia, tidak banyak orang kuat yang bisa menguasai energi waktu." Ye Yunfei pernah melakukan penelitian mendalam tentang energi waktu dan hukum waktu, dan mengumpulkan banyak pengalaman, jadi sangat mudah untuk berlatih. Di alam kultivasi dulu ada alam membentuk dewa, sekarang ada alam membentuk Tao. Ini adalah dua alam yang berbeda. Bab 1273. Kekuatan Kunpeng juga meningkat pesat. Yunfei memandangi Kunpeng yang berdiri di sampingnya dan merasa cukup puas. Kristal luar angkasa yang diperoleh Ye Yunfei dari dua tahanan di lantai 2 pagoda Tiandao semuanya telah disempurnakan dan diserap oleh Kunpeng. Desir-desir, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, serangkaian bilah ruang angkasa hitam pekat meluncur keluar. Ada total 50 bilah ruang. Semakin tinggi tingkat energi ruang, semakin banyak bilah ruang yang dapat dipotong. Segel tahanan di lantai 2 menara akan dibuka setiap 3 bulan. Saya dapat terus menggunakan barang-barang pada mereka. Ini adalah harta karun. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. "Hu Miao, berapa lama untuk mencapai markas kuil?" Ye Yunfei bertanya pada Hu Miao melalui transmisi suara. "Sekitar 3 jam lagi."
Hu Miao menjawab, masih ada waktu, terus berlatih. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oleh karena itu, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal roh berkualitas tinggi dan terus berlatih di pintu tertutup. Sebab, dalam 3 jam dunia luar, masih ada lebih dari 20 hari di menara hantu. Ye Yunfei mengeluarkan semua kristal, herba, dan ramuan yang diperoleh dari 2 tahanan di lantai 2 menara, dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Kemudian, Ye Yunfei mengedarkan 9 Yanjing. Bergemuruh, 8 pembuluh darah yang kacau di tubuh muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai besar, menderu ke langit. Ho ho, 8 pembuluh darah ilahi meletus dengan hisap yang kuat pada saat yang sama, dan mulai memurnikan dan menyerap batu kristal, tumbuhan, dan ramuan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, di dalam dantian Ye Yunfei, titik cahaya kemasan mulai muncul. Ini adalah bola emas dari yang ketiga. Ketika yang kedua dari 9 meridian yang selesai, yang ketiga akan lahir secara otomatis. Energi yang dimurnikan dan diserap oleh 8 pembuluh darah dewa beredar di sepanjang meridian seluruh tubuh selama seminggu, kemudian mulai berkumpul di dantian, dan akhirnya diserap oleh bola emas yang ketiga. Semakin banyak energi yang diserap, volume bola emas yang ketiga mulai mengembang terus-menerus. Ini akan menerobos. 20 hari kemudian, Ye Yunfei menemukan bahwa ada tanda-tanda terobosan di alam spiritualnya. Tekan sedikit lagi, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan tidak berencana menerobos untuk saat ini. Karena, dengan kekuatan tempur Ye Yunfei dan klon darah, dia sudah bisa bertarung melawan para master di tahap awal Dao Saping. Untuk saat ini, kekuatan tempur sudah cukup untuk saat ini, dan tidak perlu terburu-buru menerobos ranah kekuatan spiritual. 1000 tahun pengalaman kultivasi membuat Ye Yunfei memahami betapa pentingnya fondasi kekuatan spiritual yang kokoh. Ye Yunfei ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia menyeberang ke God Tribulation, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak hanya sangat rapuh, tetapi juga fondasi spiritualnya tidak cukup kuat. Selama pertarungan melawan kesengsaraan guntur, 100.000 makhluk guntur turun dari kehampaan untuk mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei bertarung dalam pertempuran itu selama 3 bulan penuh. Selama pertempuran, Ye Yunfei menemukan bahwa konsumsi energinya semakin buruk. Pada tahap selanjutnya, dia merasa tidak berdaya dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dalam keadaan seperti itu, dia berhasil diserang oleh 3 kaisar surgawi lainnya, dan hampir dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya, Ye Yunfei tidak hanya menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melatih tubuhnya, tetapi juga dengan sengaja menekan kecepatan terobosan ranah kekuatan spiritual dan memoles fondasi kekuatan spiritual dalam proses kultivasi. Jika tidak, dengan Chaos Divine Meridian dan Sutra 9 Matahari yang dia kembangkan, ditambah dengan pengalaman kultivasi yang kaya di kehidupan sebelumnya, alam spiritual Ye Yunfei akan jauh lebih tinggi dari alam saat ini. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia untuk menekan kegelisahan spiritual di tubuhnya. Kemudian, terus berlatih. Dalam beberapa hari, Tuan, kita akan mencapai markas kuil. Hu Miao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei segera berhenti berlatih, berteleportasi keluar dari menara hantu, dan muncul di kapal terbang berwarna hijau. Sang Guan Han, iblis es dan lelaki tua berpakaian abu-abu juga menyelesaikan pelatihan tertutup mereka dan keluar dari menara hantu satu demi satu. Ini adalah medan bintang suci surgawi. Markas besar kuil ada di depan. Petik 2. Sang Guan Han memandangi langit berbintang di depannya dan mengenalinya sekilas. Sebab, dia dulunya adalah penguasa kuil, jadi dia terlalu akrab dengan langit berbintang ini. Yang di depan adalah bintang suci surgawi, dan markas besar kuil ada di bintang suci surgawi. Sang Guan Han menunjuk ke sebuah planet di langit berbintang di depan dan berkata dengan penuh semangat. Itu adalah planet yang relatif besar. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa permukaan planet itu kaya akan kekuatan spiritual dan mengaum dengan hukum. Itu adalah planet yang cocok untuk hidup dan berkultivasi. Apakah kamu punya ide? Bunuh secara langsung, atau gunakan cara lain? Petik 2. Ye Yunfei menatap Sang Guan Han dan bertanya, ayo masuk diam-diam dulu, dan aku harus memikirkan beberapa hal. Ada sekelompok orang yang sangat setia kepada saya di markas kuil saat itu, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Saya akan pergi ke mereka terlebih dahulu dan melihat berapa banyak orang lain yang mau mengikuti saya. Terlebih lagi,
Saya sudah lama berada jauh dari markas kuil, jadi saya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kuil sekarang. Jadi, mari masuk dulu dan cari tahu situasinya sebelum kita bicara. Petik 2. Sangguan Han berkata, terserah kamu. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana? Aku akan bergabung dengan kalian berdua, dan semua orang akan pergi ke menara hantu. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan Tousan Machine Transformation, yang dapat mengubah penampilan dan aura kekuatan jiwa. Pria tua berpakaian abu-abu memberi Sangguan Han topeng sebelumnya, dan topeng ini juga dapat mengubah penampilannya dan menutupi kekuatan jiwanya dengan erat. Ye Yunfei menyingkirkan perahu terbang hijau, dan Sangguan Han menuju bintang Tiansheng di depan. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan Sangguan Han mencapai puncak Tiansheng. Berhenti, sekelompok orang muncul dan menghalangi jalan keduanya. Alam Changhuang sekarang dalam masa perang, jadi semua lautan bintang dan kekuatan telah memperkuat pertahanan mereka dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap orang asing yang datang dan pergi. Kakak beradik, Sangguan Han melangkah maju, bernegosiasi dengan tim, dan mengeluarkan cincin interspatial, yang diam-diam dia serahkan kepada pemimpin. Oke, ayo masuk. Ingat, ketika Anda datang ke Tiansheng, Anda harus mematuhi peraturan di sini. Kedua bagian ini adalah token identitas sementara Anda. Petik 2. Setelah pemimpin kecil itu mengambil alih Space Ring, sikapnya sangat santai, dan dia mengeluarkan 2 token perak dan melemparkannya ke Sangguan Han. Setelah beberapa saat, Sangguan Han dan Ye Yunfei mendarat di Tiansheng, di depan sebuah gunung yang tinggi. Ini adalah 1000 puncak suci. Penatua biasanya tinggal di gunung ini. Petik 2. Sangguan Han berkata kepada Ye Yunfei. Hanya saja ada banyak formasi yang tersusun di 1000 puncak suci ini. Jika kita buru-buru dengan paksa, akan mudah untuk membuatnya takut. Sangguan Han memandang puncak Tiansheng di depannya, dan berkata dengan cemberut. Ini mudah ditangani. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ke arah puncak Tiansheng di depan, dan mulai menganalisis dan mempelajari formasi di puncak Tiansheng. Setelah setengah jam, ayo, kita naik. Anda mengikuti saya. Petik 2. Kata Ye Yunfei tiba-tiba, maju selangkah, dan bergegas menuju puncak Tiansheng seperti kilat. Halo bosku, di sini gua ada tas ransel Tommy. Pasti udah pada tahu lah ya, tas Tommy. Nah ini tas ransel, cowok atau cewek bisa nih. Ini bagus banget, unik. Bisa ditenteng, bisa dijadikan ransel, tinggal tarik begini ke bawah. Nah, keren. Tuh. Mantap ya. Penampilannya, it's number one lah. Ya kan? Nah di dalamnya itu dia ada model kayak semacam, bukannya itu dia ada, nggak langsung ini, dia ada model serutnya lagi. Tuh. Di dalamnya juga ada tag ya. Pokoknya is the best lah. Bagi ada yang berminat, linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, thank you. Let's go. Bab 1274. Sangguan Han mengikuti di belakang Ye Yunfei, seolah memasuki tanah siapapun, dia bergegas ke puncak Tiansheng dalam waktu singkat. Siapa kamu? Ini adalah tempat yang penting untuk dibersihkan Penatua Huang, jadi tidak ada pelanggaran yang diperbolehkan. Petik 2. Segera, tim penjaga muncul, bergegas menuju Ye Yunfei dan Sangguan Han, mencoba menghentikan mereka. Berbaring semua untukku. Sangguan Han berteriak keras, bergemuruh. Kekuatan jiwa bergulir keluar dari kepalanya. Bang bang. Para penjaga di tim itu dikejutkan oleh kekuatan jiwa Sangguan Han yang menakutkan dan terbang mundur. Mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Semua penjaga ini adalah kekuatan Stargathering Realm, tetapi mereka tidak cukup untuk dilihat di depan Sangguan Han. Seorang master pada tahap awal alam pembentuk Dao sudah cukup untuk merajalela di seluruh alam Changhuang, hampir tak terkalahkan. Unggul, Sangguan Han menunjukkan gerakannya dan bergegas menuju puncak gunung. Setelah satu nafas, Sangguan Han dan Ye Yunfei mendarat di depan gua budidaya. Wei Hao, raungan gemuruh datang dari gua. Sangguan Han berdiri dengan tangan di belakang, dengan seringai di wajahnya. Saat berikutnya, ledakan, gerbang gua budidaya terbuka, dan seorang lelaki tua berwajah perkasa dengan kepala dan mata macan tutul keluar. Siapa kalian berdua?
mengapa kamu membobol puncak Qiansheng dan melukai penjagaku? Pria tua itu menatap Sangguan Han dan Ye Yunfei, dan berteriak dengan tajam. Old Huang, lama tidak bertemu, emosimu masih sangat kuat. Kenapa? Beginikah sikap saat bertemu teman lama? Petik 2, Sangguan Han melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Anda, mendengar kata-kata Sangguan Han, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut, dan menatap Sangguan Han dengan ekspresi tidak percaya. Karena Sangguan Han mengenakan topeng yang diberikan oleh lelaki tua berwarna abu-abu, tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi kekuatan jiwanya juga tertutup rapat, sehingga lelaki tua itu tidak bisa mengenali Sangguan Han sama sekali. Hanya saja begitu Sangguan Han berbicara, dia sepertinya menebak sesuatu. Siap menyerang kapan saja, jika dia menolak, bidik pembunuhan satu pukulan. Petik 2, Sangguan Han berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hehe, Lao Huang, kamu bahkan tidak mengenaliku, kan? Dengan uluran tangannya, Sangguan Han melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Healmaster Sangguan, ini benar-benar kamu masih hidup. Petik 2, orang tua itu tiba-tiba menjadi pucat karena shock. Old Huang, apakah kamu masih mengenaliku sebagai kepala istana? Sangguan Han menatap pria tua itu dengan senyum tipis. Tuan Sangguan, saat itu Lu Hutian dan Penatua Agung tiba-tiba berdiri, mengatakan bahwa Anda, Tuan Sangguan, mengkhianati kepentingan kuil, adalah pengkhianat kuil, dan bahkan membawa banyak orang untuk mengepung Anda. Apa yang telah terjadi? Petik 2, kata orang tua itu. Old Huang, apakah kamu percaya bahwa aku akan mengkhianati kepentingan kuil? Sangguan Han menatap pria tua itu dan bertanya. Tidak percaya, pria tua itu mengangguk. Jadi, apa yang terjadi saat itu, Lao Huang, kamu seharusnya sudah memiliki jawabannya di hatimu. Sangguan Han berkata, ya, saya menebaknya sebelumnya, Lu Hutian yang berkolusi dengan Penatua pertama untuk menjebak Anda agar menjadi penguasa kuil. Petik 2, pria tua itu terdiam sesaat, lalu berbicara perlahan. Saat itu, Lu Hutian hanyalah seorang diaken yang tidak penting di kuil. Saya mempromosikannya sendirian, menggunakan sumber daya kuil untuk fokus melatihnya, dan akhirnya mendukungnya untuk menjadi wakil kepala kuil. Pada akhirnya, dia mengkhianatiku dan ingin membunuhku. Untungnya, saya cukup beruntung untuk menghindari kematian. Sekarang, saya ingin kembali untuk membalas dendam pada Lu Hutian dan mendapatkan kembali semua yang hilang dari saya. Lao Huang, beritahu saya, apakah Anda mendukung Lu Hutian atau saya? Petik 2, Sangguan Han berkata, baik Sangguan Han dan Ye Yunfei siap beraksi kapan saja. Tuan Sangguan, selama ini, saya telah hidup dalam pengasingan di 1000 puncak suci, sebenarnya, karena saya tidak ingin dekat dengan Lu Hutian. Lu Hutian tahu bahwa saya adalah orang kepercayaan Anda di masa lalu, jadi setelah dia menjadi kepala istana, dia dengan sengaja menekan saya. Ada banyak orang lain seperti saya. Selain itu, selama bertahun-tahun, saya selalu mendengar bahwa Lu Hutian masih mengirim orang di alam Changhuang dari waktu ke waktu untuk mencari keberadaan Anda, Tuan Istana Sangguan. Jadi, saya telah menunggu kembalinya Lord Sangguan. Bawahan Huang Tianfeng, temui Tuan Istana. Petik 2, pria tua itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan keras. Haha, baiklah, Penatua Huang, Anda layak mendapatkan fokus saya untuk melatih Anda saat itu. Sekarang, ceritakan tentang situasi di kuil secara detail. Kalau begitu, ayo pergi ke markas kuil, saya ingin mengambil kembali posisi Master Kuil. Petik 2, Sangguan Han tertawa dan berkata, Healmaster, setelah Lu Hutian menjadi Healmaster, dia dengan penuh semangat membudidayakan sekelompok kroninya, dan pada saat yang sama menekan dan menganiaya kronimu saat itu. Hallmaster, beberapa kroni Anda saat itu meninggal secara tragis, beberapa dipaksa meninggalkan kuil dan pergi ke tempat lain, dan beberapa, seperti saya, menemukan tempat tinggal dalam pengasingan, dan umumnya tidak akan mengganggu urusan kuil. Sekarang, sebagian besar markas kuil adalah kroni Lu Hutian. Petik 2, kata Huang Tianfeng. Selanjutnya, Huang Tianfeng menjelaskan kekuatan keseluruhan kuil kepada Sangguan Han secara rinci. Di kuil, total ada 5 master pada tahap awal Dao Saping. 2 master tahap tengah Dao Super Realm. Sebanyak 7 master pembentuk Dao. Sebagai salah satu dari 3 negara adidaya di alam Changhuang,
Istana Suci hanya memiliki 7 penguasa alam pembentuk Dao, yang hanya bisa dikatakan rata-rata. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Dengan sarana Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan Master Dao Saping tingkat menengah, dia tidak perlu takut. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda dapat dengan mudah mundur darinya. Secara khusus, kekuatan tempur klon darah telah mulai mendekati tahap tengah alam pembentuk Dao. Oleh karena itu, 7 master pembentuk Dao tidak memiliki efek jera pada Ye Yunfei. Berapa banyak guru pembentuk Dao yang ada di markas sekarang? Sangguan Han bertanya. Sekarang ada 4 master pembentuk Dao di markas besar, 2 leluhur dan 2 tetua. Ada 2 sesepuh lain yang bertanggung jawab atas markas aliansi Changhuang. Lu Wutian mendengar bahwa mereka telah bergegas ke markas klan Siox. Petik 2. Huang Tianfeng menjawab, markas besar klan Siox. Apa yang dilakukan Lu Wutian di markas Siox? Petik 2. Ye Yunfei sedikit penasaran saat mendengar ini. Lu Wutian adalah penguasa kuil, jadi jika dia bergegas ke markas suku Siox secara langsung, pasti ada peristiwa besar. Su Qingluo, seorang murid inti dari keluarga Su, dan Qinan, seorang murid dekat penguasa raksasa, telah menikah. Mereka mengirimkan undangan dan mengundang pejabat tingkat tinggi dari semua kekuatan besar di alam Changhuang untuk menjadi saksi. Masalah ini telah menyebar ke seluruh alam. Changhuang, kata Huang Tianfeng, bergemuruh. Ketika Ye Yunfei mendengar kata-kata itu, kemarahan yang luar biasa melonjak ke langit dalam sekejap, kepalanya meraung, dan tubuhnya sedikit bergetar. Ledakan, di bawah amarah, jejak sisa jiwa Kaisar Surga juga mengalir keluar, benar-benar meletus. Bang-bang, Sangguan Han dan Huang Tianfeng dikejutkan oleh jejak sisa jiwa Kaisar Langit dan terbang di tempat. Terutama Huang Tianfeng, yang baru berada di tahap akhir Dao Realm, bagaimana dia bisa menahannya, wajahnya langsung pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa katamu? Katakan lagi. Petik 2. Ye Yunfei menatap Huang Tianfeng dan bertanya kata demi kata. Siapa dia? Mengapa Anda memiliki tekanan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, yang lebih menakutkan daripada 2 leluhur kuil kami? Petik 2. Huang Tianfeng menjadi pucat karena terkejut. Penatua Huang, masalah ini bukan masalah kecil. Apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Petik 2. Saat Sangguan Han mendengar ini, dia juga terkejut. Setelah mengikuti Ye Yunfei untuk waktu yang lama, dia secara alami mengetahui hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo. Bab 1275. Ini benar sekali. Baik klan Siox maupun sekte raksasa telah mengirimkan undangan, mengundang pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan besar di alam Changhuang untuk menyaksikan pernikahan antara klan Siox dan sekte raksasa. Dikatakan bahwa Qinan adalah murid tertutup dari penguasa raksasa. Ia telah menembus tahap tengah memasuki alam Dao di usia muda, dan telah ditunjuk sebagai penguasa raksasa berikutnya. Tuan raksasa berikutnya terlibat, dan semua kekuatan besar secara alami akan bergabung. Bahkan 3 negara adidaya teratas, Gunung Keabadian, Istana Bulan, dan kuil kami, semuanya memiliki pejabat tinggi secara langsung. Petik 2, kata Huang Tianfeng, omong kosong macam apa raksasa Lord, kamu mencari kematian. Sangguan Han berkata dengan marah. Qinan, sangat bagus, dia mengincarku. Qingluo dipaksa, sekte raksasa dan klan Siox tidak perlu ada lagi. Petik 2, kata-kata Ye Yunfei sangat dingin, seolah-olah itu berasal dari kedalaman neraka 9 meter. Sekte raksasa dan Siox tidak diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Huang Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pemuda ini jelas hanya mampu membuka lubang, mengapa dia memberikan tekanan yang begitu buruk padaku? Huang Tianfeng terkejut. Ayo langsung ke markas kuil, lalu ke Siox. Ye Yunfei berkata pada Sangguan Han. Awalnya, Ye Yunfei berencana membiarkan Sangguan Han memutuskan. Sekarang saya tahu tentang Su Qingluo, saya sangat cemas sehingga saya tidak sabar untuk segera pergi ke klan Su, jadi saya tidak ingin membuang waktu lagi. Bagus, ayo langsung ke markas kuil. Petik 2, Sangguan Han mengangguk. Dia mengerti suasana hati Ye Yunfei saat ini. Penatua Huang, apakah Anda akan pergi ke markas bersama saya? Sangguan Han memandang Huang Tianfeng. Kemana Tuan Istana pergi, tentu saja aku akan mengikuti. Hanya saja ada 2 leluhur yang duduk di markas secara langsung, jadi Anda harus berpikir 2 kali, Hall Master.
Petik 2. Huang Tianfeng segera menjawab. Dia tahu bahwa Sang Guan Han tidak terlalu yakin tentang dia, dan masih dalam proses pengujian. Berjalan. Jadi bagaimana dengan tahap tengah Dao Saping Realm? Ini masalah besar. Ayo cepat. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Bagus. Ayo cepat. Petik 2. Sang Guan Han berkata. Jadi, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, dan mereka bertiga memasuki kapal terbang dan menuju ke markas kuil. Aku menelepon beberapa kementerian lama. Di kapal terbang, kata Sang Guan Han kepada Ye Yunfei. Kamu masih memiliki departemen lama? Tanya Ye Yunfei. Saya telah menjadi kepala kuil selama bertahun-tahun, dan ada beberapa pelayanan lama yang setia. Saya bersekongkol saat itu, dan sebelum saya melarikan diri dari kuil, saya telah membuat beberapa pengaturan dan mengatur beberapa orang kepercayaan yang sebenarnya. Petik 2. Sang Guan Han berkata, jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Namun, jika Sang Guan Han bisa menjadi penguasa kuil, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Segera setelah itu, perahu terbang berwarna hijau datang ke markas kuil. Ini adalah kota besar yang disebut kota kuil. Ye Yunfei menghentikan perahu terbang hijau di sebuah gunung di luar kota kuil. Begitu perahu terbang hijau berhenti, puluhan orang bergegas keluar dari kota kuil dan bergegas ke puncak gunung. Kepala balai, itu benar-benar kamu. Petik 2. Seorang pria parubaya memimpin dan berlutut di depan Sang Guan Han, tersedak dan berkata, lihat Tuan Aola. Orang lain berlutut pada saat yang sama dan berkata dengan keras, bagus sekali, Deacon Wu, kamu telah bekerja keras selama ini. Semuanya, bangun. Aku, Sang Guan Han, kembali. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Petik 2. Sang Guan Han berkata dengan keras, Hillmaster, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kata Diakon Wu itu, terlihat sangat setia. Hillmaster, ayo menyelinap masuk lebih dulu, dan serang tiba-tiba secara tiba-tiba. Ini akan memberikan efek yang lebih baik. Kata Huang Tianfeng. Bagus. Sang Guan Han mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei dan Sang Guan Han memasuki menara hantu, dan Huang Tianfeng membawa menara hantu bersamanya dan bercampur dengan kota kuil. Hati-hati, kekuatan jiwa Diakon Wu ini berfluktuasi dengan hebat. Keberadaan kami mungkin telah bocor. Petik 2. Setelah memasuki kota, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah sedikit, dan dia menatap Deacon Wu, diam-diam berbicara dengan Sang Guan Han. Visi dan wawasan Ye Yunfei jauh lebih kaya daripada Sang Guan Han, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Deacon Wu mengajukan pertanyaan. Pengkhianat sialan. Sang Guan Han langsung marah. Diakon Wu ini awalnya adalah mata-mata yang dia tinggali di markas kuil saat itu, tetapi dia telah mengkhianatinya. Tetua Agung, pengkhianat Sang Guan Han telah kembali. Diakon Wu itu memimpin lusinan orang yang keluar dari kota kuil untuk menemui Sang Guan Han belum lama ini, dan tiba-tiba berakselerasi, menjauh dari Huang Tianfeng, dan berteriak keras. Haha, Sang Guan Han, kamu pengkhianat, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali ke markas kuil. Ayo, kelilingi mereka, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Petik 2. Tawa keras terdengar, dan kemudian sekelompok besar orang muncul, langsung mengelilingi Huang Tianfeng. Suara mendesing. Ye Yunfei, Sang Guan Han, pria tua berpakaian abu-abu, dan iblis es semuanya keluar dari menara hantu. Sang Guan Han, ini benar-benar kamu. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus berbaju hitam menatap Sang Guan Han dan berkata dengan dingin. Orang tua berbaju hitam ini adalah tetua agung di kuil. Anjing tua Chen, aku kembali untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Sang Guan Han mengertakkan gigi dan berkata, Sang Guan Han, aku berharap kamu akan kembali cepat atau lambat. Karena lampu jiwa yang kamu tinggalkan di markas tidak pernah padam, selama ini aku selalu tahu bahwa kamu belum mati. Aku sudah lama menunggu hari ini. Petik 2. Kata tetua itu sambil mencibir. Sang Guan Han, karena kamu lolos dari kematian saat itu, kamu harus menyembunyikan namamu dan jangan pernah kembali ke kuil. Sekarang Anda lari kembali, mengapa repot-repot? Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah biru menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua berjubah biru ini adalah tetua kedua di kuil. Sang Guan Han, jika kamu berani kembali dan memprovokasi tetua agung, kamu akan mati. Saya menyarankan Anda untuk mengikat tangan Anda. Petik 2. Diakon Wu berkata sambil menyeringai. Diakon Wu, saya sangat baik kepada Anda saat itu.
Ketika saya pergi, saya memberi Anda sejumlah besar harta. Saya tidak pernah berpikir Anda akan mengkhianati saya. Sang Guan Han menatap Dekan Wu dan berkata dengan dingin. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan tiba di depan Dekan Wu dalam satu langkah. Nak, kamu mencari kematian. Diakon Wu sangat marah dan meninju Ye Yunfei. Dia memiliki kekuatan di tahap tengah Dao Realm, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan tahap akhir Gathering Star Realm. Memanggil, klon darah keluar dari tubuh Ye Yunfei, mencengkeram tenggorokan Diakon Wu, menyeretnya ke arahnya, menggigit tenggorokan Diakon Wu, dan langsung menghisap darah. Ah! Diakon Wu menjerit, jangan tunda, lakukanlah. Ye Yunfei berkata, pada Sang Guan Han, pengadilan kematian, ayo, bunuh mereka semua. Petik 2, melihat ini, Penatua Agung tidak bisa menahan amarahnya, dan dengan lambaian tangannya, semua orang dari kuil sekitarnya bergegas menuju Ye Yunfei seperti serigala dan harimau. Membunuh, bahkan ada lebih banyak pasukan kuil yang bergegas dari kejauhan. Ini adalah markas besar kuil, yang merupakan tempat yang paling dijaga ketat. Sekarang markas tersebut diserbu oleh musuh asing, dan sebagian besar pasukan telah keluar. Semuanya, saya Sang Guan Han. Saat itu, Lu Wutian berkolusi dengan tetua pertama dan tetua kedua untuk menjebak saya dan mengambil posisi penguasa kuil. Mereka adalah pengkhianat kuil. Saya kembali hari ini untuk berurusan dengan penatua pertama dan penatua kedua. Siapapun yang berani mendukung penatua pertama dan penatua kedua adalah pengkhianat ke kuil kami. Siapapun yang mendukungku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelahnya. Petik 2, Sang Guan Han sudah melepas topeng di wajahnya saat ini, mengungkapkan warna aslinya, dan berteriak keras. Tuan istana sebelumnya, Sang Guan Han. Benar saja, itu adalah Master Asgard sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Sang Guan Han, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, menunjukkan ekspresi terkejut. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya, tentu saja Sang Guan Han mengkhianati kepentingan kuil kita dan merupakan pengkhianat kuil. Semuanya, bunuh Sang Guan Han. Petik 2, The Great Elder meraung, membunuh. Banyak orang kepercayaan tetua pertama dan tetua kedua bergegas menuju Sang Guan Han, Ye Yunfei, pria tua berpakaian abu-abu, dan Iblis Es. Mulai sekarang, siapapun yang berani melakukan apapun padaku adalah pengkhianat kuil, dan aku akan membunuhmu tanpa ampun. Sang Guan Han berteriak, bunuh, siapapun yang bergerak, bunuh mereka semua. Sang Guan Han berkata kepada Ye Yunfei, pria tua berpakaian abu-abu, dan Iblis Es. Ledakan. Saat berikutnya, Ye Yunfei, Sang Guan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu, dan Iblis Es mulai bergerak pada saat yang sama, meledak dengan paksaan energi yang kuat. Di antara mereka, serangan paling ganas adalah Ice Demon, tongkat besar di tangannya terus membesar, menyapu seperti pegunungan, dan siapapun yang tersentuh akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Klon darah terus-menerus menghisap darah. Kekuatan tempur klon darah sudah setara dengan tahap awal Dao Saping, dan prajurit biasa tidak bisa menolaknya sama sekali. Sang Guan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu, Iblis Es, dan klon darah semuanya berada di tahap awal alam pembentuk Dao. Keempat master pada tahap awal alam pembentuk Dao bertarung bersama, dan orang-orang di kuil tidak dapat melawan, dan mereka terbunuh dalam waktu singkat, berteriak berulang kali, dan menderita kerugian besar. Bersambung.